Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ita Tri Lestari dari SD Negeri 3 Mulusan Kecamatan Karangdowo, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi di ruang kolaborasi bersama kelompok tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, kekuatan nilai-nilai yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok kami yaitu Bapak Suparno SPD dengan nilai berpihak pada murid yang diimplementasikan dengan membuat kontrak belajar bersama peserta didik, pembelajaran yang student center, contohnya menggunakan model PJPL, dan melayani keberagaman peserta didik, contohnya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Berikut adalah dokumentasi nilai berpihak pada murid di SD Negeri 4 Jimbung. Selanjutnya yaitu nilai mandiri yang dimiliki oleh saya Ita Tri Lestari. Saya memiliki semangat untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan tanpa harus menunggu perintah dari atasan, contohnya mengikuti diklat atau BIMTEK secara daring. Selanjutnya saya juga memiliki motivasi untuk belajar sepanjang hayat, contohnya dengan melanjutkan S2. Lalu saya juga memiliki inisiatif untuk merencanakan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik, contohnya dengan pembelajaran yang berakap. Berikut adalah dokumentasi dari nilai mandiri yang saya miliki. Selanjutnya yaitu nilai reflektif yang dimiliki oleh Ibu Septiana Anggraini yang diimplementasikan ketika melakukan evaluasi diri terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik. Lalu terbuka terhadap saran dan masukan dari teman sejawat terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan membuka diri terhadap perubahan zaman, contohnya dengan menggunakan IT sebagai media pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 5 Jimbung terkait nilai reflektif. Selanjutnya yaitu nilai kolaboratif dari Bapak Rohmat Irawan SPD. Yang pertama, berkolaborasi dengan peserta didik di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Contoh, menempel hasil karya peserta didik di mading kelas, membuat pojok baca. Kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengimplementasikan penguatan profil pelajar Pancasila, contohnya melaksanakan proyek kelas 4 untuk mengolah sampah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali murid untuk memantau perkembangan peserta didik dan membangun komunikasi terkait dengan kegiatan sekolah, contohnya membuat WhatsApp group. Berikut adalah dokumentasi dari nilai yang telah dilaksanakan oleh Pak Rohmat di SD IT Hidayah Klaten, yaitu nilai kolaboratif. Selanjutnya yaitu nilai inovatif dari saya Ita Tri Lestari. Di sini saya meningkatkan gerakan literasi sekolah dengan membuat pojok baca di sudut kelas dan membuat jurnal literasi. Lalu saya menggunakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan video pembelajaran dan memanfaatkan tablet yang ada di sekolah, menggunakan PPT dengan Canva, menggunakan media AR dan AI, dan juga menggunakan alat evaluasi kuisis dan juga Google Form. Dan saya menerapkan pembelajaran yang inovatif, contohnya dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar, menggunakan model dan metode yang bervariasi. Berikut dokumentasi dari nilai inovatif yang telah dilaksanakan di SD Negeri 3 Mulusan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki 5 peran, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran,
menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kami memilih untuk menggerakkan komunitas praktisi dengan melakukan pelatihan pemanfaatan akun belajar ID untuk Canva for Education. Yang melatar belakangi pelatihan ini yaitu akun belajar ID telah dimiliki peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan akun ini kita dapat mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar, mulai dari mengakses platform Kemendikbudristek sampai beragam aplikasi yang memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Nah, Canva for Education ini adalah platform berbasis web yang digunakan oleh pendidik untuk membuat desain media pembelajaran dan tugas yang menarik bagi peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Dengan akun belajar ID ini bisa mendaftarkan Canva for Education secara gratis, namun tidak semua pendidik mengetahui hal tersebut, maka kita melakukan pelatihan ini. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengenalkan Canva for Education sebagai platform untuk membuat PowerPoint dan media pembelajaran, mendaftarkan Canva for Education dengan akun belajar ID, dan mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesional seorang guru. Sasarannya yaitu rekan sejawat di SD, rekan KKG, dan rekan guru di Korwil. Manfaat dari pelatihan ini yaitu guru dapat mengakses Canva for Education secara gratis dan sesuai kreativitas. Lalu guru dapat mendesain media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi peserta didik. Tempat dan waktu pelatihan. Yang pertama untuk rekan sejawat di SD, tempatnya di SD calon guru penggerak. Waktunya saat jam istirahat atau setelah jam pelajaran efektif. Untuk rekan KKG, tempatnya menyesuaikan kelompok KKG dan waktunya menyesuaikan jadwal KKG. Nah, untuk rekan KKG ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Dan untuk rekan guru di Korwil itu tempat dan waktunya tentatif atau fleksibel. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pelatihan ini ada 4. Yang pertama, ceramah terbimbing. Di sini CGP menjelaskan alur kegiatan dan kontrak belajar, lalu memberikan informasi tentang pemanfaatan akun belajar ID untuk Canva for Education. Yang kedua, dengan metode demonstrasi. Di sini CGP mendemonstrasikan cara pendaftaran Canva for Education menggunakan akun belajar ID dan mendemonstrasikan cara menggunakan Canva for Education. Untuk metode yang ketiga yaitu penugasan. Peserta pelatihan mendaftar Canva for Education menggunakan akun belajar ID dan juga membuat produk dari Canva for Education. Prakteknya yaitu mendaftar Canva for Education dan juga mendesain produk dengan Canva for Education. Alur rencana kegiatan diawali dengan persiapan, yaitu mempersiapkan materi pelatihan, lalu perizinan, meminta izin kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat, lalu membuat kesepakatan terkait tempat dan waktu pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan, melaksanakan pelatihan sesuai rencana dan kesepakatan. Dari hasil diskusi yang telah kami paparkan, ada beberapa pertanyaan dan tanggapan dari calon guru penggerak lainnya. Yang pertama dari Ibu Mahardika, bagaimana cara mengajarkan guru senior yang notabene sudah tua, mengingat mereka tidak mahir mengoperasikan laptop dan perangkat lain. Nah, pelatihan ini difokuskan kepada guru dan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Nah, untuk guru yang sudah tua, pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dan terbimbing tentunya. Pertanyaan kedua dari Bapak Joko Sugiri, bagaimana penjabaran dan keterkaitan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, keterkaitannya sangat erat. Filosofis Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang nilai keteladanan berbagai ilmu, baik terhadap peserta didik maupun teman sejawat. Hal ini juga sudah sangat jelas tertuang dalam semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Ambar Widyaning Tias SPD MPD, dan Ibu pengajar praktik Ibu Sutini SPD. Salam dan bahagia.